Perkenankan, nama saya Vini Suci Nuswandari, mahasiswa PPG Daljab Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021. Pada hari ini saya akan menjelaskan bahwa saya telah menyelesaikan serangkaian kegiatan pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Negeri Yogyakarta dan dinyatakan lulus. Berikut keterangan kelulusan saya. Oleh karena itu, tanggal 19 Juli tahun 2021, saya melaksanakan UKM PPG praktik mengajar di kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima, SD Negeri Tegalayu, Surakarta. Berikut hasil video rekaman praktik mengajar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian hari ini? Semua sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah semua sehat. Baik, semuanya sudah selesai. Ya, oke. Nanti kita melalui Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, berdoa terlebih dahulu. Nah, hari ini yang memimpin doa Alfa. Menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, bagus anak-anak. Setiap hari kita harus mengawali doa, karena dengan berdoa kita sudah mewujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menyanyikan lagu nasional sambil duduk saja tidak apa-apa, tapi dengan sikap yang bagus. Sudah siap? Kita mulai ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar tentang hewan vertebrata. Nah, kali ini kita juga akan belajar tentang hewan, tapi tentang yang avertebrata. Selain itu, kita juga nanti akan menggambar gambar ilustrasi. Nah, karena tujuan belajar kita hari ini adalah kita dapat mengidentifikasi hewan-hewan avertebrata, bisa mengelompokkan hewan avertebrata dan vertebrata, dan juga bisa membuat karya seni dengan gambar ilustrasi. Selain itu, kita juga nanti akan mencari ide pokok dari suatu bacaan. Kemarin juga kita sudah belajar ide pokok kan anak-anak? Sudah. Sekarang ya, tentang literasi digital. Terdengar. Siput adalah salah satu jenis hewan melata. Apakah yang dimaksud dengan hewan melata itu? Hewan melata adalah hewan yang tidak memiliki tangan dan kaki. Hewan melata berjalan dengan bantuan otot-otot yang ada di perutnya. Siput selain berjalan dengan bantuan otot, juga dibantu dengan otot yang keluar dari bagian bawah tubuhnya. Karena itulah selalu ditemukan cairan di tanah ketika siput berjalan.
Siput juga dikenal dengan hewan yang selalu membawa rumahnya kemanapun dia pergi. Rumah siput ini juga kita kenal dengan nama cangkang. Rumah siput yang unik ini ternyata memiliki asal-usulnya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama dalam cerita berikut ini. Kasihan juga ya kamu siput. Aku pun tak bisa menolongmu. Beberapa saat, ternyata tidak ada hewan di dalam cangkang. Siput segera masuk ke dalam cangkang. Lumayan juga cangkang ini. Sepertinya nyaman untuk istirahat. Cangkang ini sangat indah, ringan, dan nyaman. Sepertinya siput punya ide yang sangat menarik. Siput ternyata memasang cangkang itu di punggungnya. Siput merasa cocok dengan cangkang tersebut. Cangkang tersebut selain indah juga sangat ringan. Siput pun mencobanya sambil berjalan. Akhirnya siput menemukan rumah yang selama ini diidam-idamkannya. Sebuah cangkang yang indah dan ringan serta nyaman. Cangkang tersebut bisa dibawa siput kemanapun dia pergi, sehingga dia tidak perlu mencari tempat untuk berteduh. Sejak itulah siput dikenal sebagai hewan yang memiliki cangkang. Coba sifat apa yang bisa diambil dari diteladani dari tokoh siput? Kita tidak boleh putus asa. Bagus, tidak boleh putus asa. Ya, betul sekali. Tidak boleh putus asa ya, sudah kemana-mana. Tetap terus mencari mana tempat yang cocok untuk menjadikan rumah. Peralatan disiapkan dulu. Kemudian agar nanti tidak tertinggal seperti plastisin, seperti buku gambar, kertas gambar, alat gambar, semua disiapkan dulu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sudah. Apa judul yang tepat untuk video tadi? Siput bukan hewan yang lemah. Bukan. Siput bukan hewan yang lemah. Ada lagi? Selain pantang menyerah, kita juga harus tanggung jawab terhadap tugas yang harus kita kerjakan. Jadi nanti kita akan belajar banyak. Semua siswa harus tanggung jawab, harus disiplin. Ya, selain pantang menyerah. Kemarin kita kan sudah belajar tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Kita perhatikan lagi ya layar hewan vertebrata dan avertebrata. Coba siapa yang masih ingat apa itu hewan vertebrata? Belakang, Bu. Iya, hewan yang mempunyai tulang belakang. Kemudian kalau hewan avertebrata? Tidak bertulang, Bu. Iya, tidak memiliki tulang belakang ya. Oke, bagus. Ada cerita Bu Guru bacakan ya. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya? Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Nah, jawabannya ini karena hewan-hewan tadi itu memiliki jenis anatomi yang berbeda. Satunya vertebrata dan satunya avertebrata. Satunya memiliki tulang belakang dan satunya tidak. Sedangkan yang memiliki tulang belakang itu tulang-tulang, ada otot yang bisa membuat alat geraknya kelinci itu lebih aktif. Apa sih alat geraknya kelinci? Kaki. Kalau siput bergeraknya pakai apa? Perut. Iya. Perut. Jadi, ciri-ciri hewan vertebrata itu tadi sudah ada yang menjawab, bertulang belakang. Cek ya. Bertulang belakang itu betul apa tidak? Nah, ya betul. Jadi ciri-cirinya yang pertama bertulang belakang. Kalau tidak bertulang belakang, nah berarti itu bukan ciri-ciri hewan vertebrata.
Siapa yang bisa menyebutkan dari penjelasan tadi hewan vertebrata memiliki ciri-ciri apa saja tadi? Bertulang belakang, otaknya berfungsi dengan sempurna dan dilindungi rangka. Bagus, iya betul. Terus berikutnya, ini hewan vertebrata. Coba ada yang tahu apa saja? Tidak bertulang belakang, sistem sarafnya berpusat di perut, susunan alat masih sederhana. Kita cek ya, yang ini. Oh iya, berarti bertulang belakang itu bukan ciri-ciri vertebrata. Nah, ini ciri-ciri vertebrata tidak bertulang belakang. Nah, ini Bu Guru punya contoh beberapa hewan vertebrata dan vertebrata. Kira-kira hewan apa yang termasuk hewan vertebrata? Siapa bisa? Siput. Ikan laut. Iya, kita cek ya, coba siput betul apa tidak? Oh iya betul, siput itu termasuk vertebrata. Terus kupu-kupu. Betul, kupu-kupu itu vertebrata. Ini semut vertebrata. Coba kalau ikan. Nah, ternyata ikan itu adalah vertebrata karena ikan itu memiliki tulang ya. Kalau kucing vertebrata. Sapi juga vertebrata. Oke, lanjut. Nah, untuk lebih jelasnya, Bu Guru punya video. Kita perhatikan ya anak-anak. Kali ini kita akan belajar mengenai hewan vertebrata. Mereka sama-sama hewan, tapi memiliki perbedaan pada rangkanya. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Kemudian hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan avertebrata memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, susunan sarafnya berada di perut. Yang ketiga, memiliki rangka luar. 4. Susunan organ tubuh masih sederhana. Dan yang kelima, otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh beberapa hewan vertebrata, di antaranya ubur-ubur, udang, kepiting, cacing, kupu-kupu, dan belalang. Nah, sekian dari Bu Vini. Selamat belajar. Oh ya, jangan lupa kalian cari tahu ya apa organ gerak dari hewan-hewan vertebrata. Siapa tahu? Tetap semangat. Tadi coba hewan vertebrata. Vertebrata itu contohnya apa saja tadi? Siput. Ular. Kupu-kupu, semut. Nah, baik. Jadi banyak ya. Tadi ada ubur-ubur, ada ulat, ada belalang, terus ada semut. Nah, sekarang Bu Guru tanyakan, semut apa bergerak pakai apa anak-anak? Kaki. Iya betul. Jadi semut menggunakan kakinya untuk berjalan. Kemudian ada lagi, apa lagi anak-anak? Belalang. Kaki. Sayap. Sayap untuk terbang, ada sayapnya ya belalang. Ya berarti sayap dan kaki. Ada dua untuk terbang dan untuk melompat ya. Terus apalagi cacing? Kalau cacing? Perut. Ya, baik, semuanya sudah bisa ya, sudah tahu ya. Nanti kalian amati lingkungan sekitar kalian, perhatikan ada hewan-hewan apa saja dan bagaimana cara mereka bergerak dengan menggunakan alat gerak apa, begitu ya. Nah, kemarin kita juga sudah belajar tentang vertebrata yang menggunakan alat geraknya dan cara bergeraknya. Sudah kan kemarin? Sudah, Bu. Ya, oke. Sekarang lanjut. Sudah, Bu. Ya, lanjut.
Nah, ini gurita. Gurita adalah salah satu hewan yang tidak memiliki tulang belakang yang dikenal dengan dengan binatang yang pintar. Gurita memecahkan masalah dengan cepat dengan cara mengingat pengalaman ketika memecahkan masalah yang sama. Selain ini, gurita juga dikenal sebagai perenang yang hebat. Gurita menggunakan pendorong otot-otot yang seperti jet untuk berenang cepat dengan jarak yang jauh. Nah, gurita berarti termasuk hewan apa, Nak? Iya, vertebrata yang bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang menggerakkan tentakelnya. Terus, dari bacaan ini, coba siapa yang bisa menentukan ide pokok dari bacaan tentang gurita? Gurita adalah satu hewan yang memiliki tulang belakang. Iya, betul. Betul. Gurita adalah satu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, cara menentukan ide pokok kemarin sudah. Caranya itu dengan satu, membaca keseluruhan teks dengan seksama. Berikutnya tentukan kalimat utamanya ada di mana. Kemudian dari kalimat utama itu diambil ide pokoknya. Nah, ini kalimat utamanya ternyata ada di kalimat pertama. Gurita adalah salah satu hewan yang tidak memiliki tulang belakang yang dikenal dengan binatang yang pintar. Nah, tadi disebutkan ide pokoknya gurita adalah satu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Betul? Itu adalah ide pokoknya. Bisa juga ditambahi lebih tepat lagi kalau ditambahi gurita adalah salah satu hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan binatang yang pintar. Gitu. Ya. Bisa ya? Bisa, Bu. Ya, jadi nanti Bu Guru mempunyai bacaan lain. Kalian juga nanti bisa ya mencari ide pokoknya. Oke, lanjut. Nah, selain gurita ini kupu-kupu. Kupu-kupu juga apa, Nak? Termasuk apa ini, Nak? Apa? Iya, vertebrata. Kupu-kupu termasuk vertebrata juga. Nah, ini gambar Bu Guru punya gambar kupu-kupu ini. Ini merupakan salah satu gambar ilustrasi yang disebut dengan gambar ilustrasi dekoratif karena tidak menghilangkan unsur-unsur aslinya. Ya, jadi gambar yang tidak menghilangkan unsur aslinya itu namanya dekoratif dan masih ada beberapa lagi. Nah, ini gambar ilustrasi. Ilustrasi itu yang pertama ada realis. Realis itu adalah gambar yang objeknya seperti nyata dan ukuran serta bentuknya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ini kan seperti laut betulan toh. Yang ini. Nah, kemudian yang kedua, ini gambarnya Pak Habibie naik pesawat, tapi kepalanya Pak Habibie digambar besar. Nah, ini karikatur. Karikatur itu gambar yang dibuat melebih-lebihkan, ya, dengan kesan lucu. Dan biasanya digunakan untuk sindiran-sindiran kalau orang itu menggunakan karikatur. Berikutnya kartun. Kalian biasanya nonton TV bukan? Ada apa aja coba kartun di TV? SpongeBob, Upin Upin. Ya, kalau ini gambar apa ini? Adit Sopo Jarwo ya. Ini adalah contoh gambar kartun. Gambar kartun itu biasanya digunakan di televisi yang memiliki kesan lucu juga, kayak gitu. Terus biasanya kartun itu digunakan pada objek manusia dan objek hewan. Ini contohnya Adit Sopo Jarwo, Ipin Upin itu objeknya manusia. Kalau SpongeBob, terus apalagi Tom and Jerry itu objek yang digunakan adalah hewan. Yang berikutnya ini seperti contoh kupu-kupu tadi, yaitu hewan gambar ilustrasi dekoratif, ya, yang gambarnya menunjukkan tentang
objek aslinya masih terlihat, menghilangkan unsur aslinya tapi tidak, unsurnya masih ada gitu. Objek aslinya masih terlihat. Selanjutnya kita belajar ya, anak-anak mengerjakan. Bu Guru bukakan lagi LKPD yang harus dikerjakan. Sekarang bisa menyiapkan alat tulisnya. Lembar kerja peserta didik. Jadi nanti kalian ini mengerjakan. Yang pertama yang ini. Nah, tadi sudah mengamati video ya, hewan vertebrata, avertebrata, serta bisa juga mengamati lingkungan sekitar. Nah, kalian tugasnya adalah menuliskan di bukumu tentang ini. Belalang, nama organnya apa, fungsinya apa. Kalau yang sudah, langsung dibuka mic-nya, disampaikan hasilnya ya anak-anak. Sudah? Sudah, Bu. Oke, siapa yang sudah? Dava? Oke, langsung dijawab. Dava sama Yusuf. Lalang, nama organ gerak, kaki. Ya, terus fungsinya? Fungsinya berjalan. Cacing, perut, organ gerak. Fungsinya untuk berjalan. Ya. Terus? Ubur-ubur, nama organ gerak, tentakel. Fungsinya? Fungsinya untuk berenang. Oh ya, ya Rizky. Ya, satu belalang. Organ geraknya kaki. Organ geraknya kaki. Fungsinya berjalan. Oke, bagus sekali tadi. Dava dan Rizky sudah bagus. Jawabannya sudah bagus, sudah tepat. Belalang itu nama organ geraknya adalah kaki dan sayap, digunakan untuk berpindah tempat, melompat, dan terbang. Cacing, nama organ geraknya otot perut, digunakan untuk berjalan, berpindah tempat. Iya, vertebrata, betul. Kalau ubur-ubur? Memiliki tulang belakang. Ikan memiliki tulang belakang. Kalau ubur-ubur? Avertebrata. Pinter, tidak memiliki tulang belakang atau avertebrata. Ya, bagus. Sekarang tunjuknya dibaca. Pilih salah satu hewan avertebrata. Kemudian buatlah model organ gerak dari hewan yang kamu pilih tersebut dengan plastisin. Buat sebaik mungkin. Nah, itu contohnya Bu Guru yang bikin, yang mencontohkannya seperti itu. Yang sudah ini Rizky sama Yusuf. Yuk ditunjukkan Rizky sama Yusuf. Naila bikin apa Naila? Cacing, Bu. Cacing. Oh iya betul, hewan avertebrata. Arko diperlihatkan? Siput, Bu. Siput. Oke. Lin selanjutnya. Nah, ini Bu Guru punya sebuah cerita. Siput bukanlah hewan yang lemah. Ada di buku temamu. Bisa dibuka buku temanya. Siapa yang bisa paragraf 1? Saya, Bu. Ya, oke. Paragraf 1 dibaca. Siput dianggap hewan lamban dan menjijikan. Oke. Siput dianggap hewan lamban dan menjijikan. Yang lain? Nah, sekarang yang kedua, paragraf kedua. Saya, Bu. Ya, oke. Siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Iya, bagus.
Lebih tepatnya lagi, untuk ide pokok paragraf ke-6 itu adalah siput bukanlah hewan yang lemah. Nah, nanti yang masih belum tepat bisa dibetulkan ya dengan melihat buku tema halaman 44. Untuk berikutnya, tadi kan kalian sudah membuat siput dengan plastisin, atau ada yang membuat bintang laut, ada yang membuat cacing. Nah, terus coba yang sudah jadi gambarnya bisa ditunjukkan gambarnya. Ya, oke, bagus. Ya, Aku Bu. ya. Ya. Nah, sekarang gambar dekoratif yang sudah diwarnai. Ada yang sudah diwarnai. Oh ya, punya Intan. Oke, itu gambar apa saja, Tan? SpongeBob sama Patrick sama Squidward. Ya, oke. Oke, karakter SpongeBob, karakter kartun SpongeBob itu hewan laut. Nah, terus kalau Patrick Bintang laut. bintang laut, betul. Terus siapa lagi? Ada tokoh apa lagi? Squidward. Itu gurita. Oh, gurita. Squidward itu gurita. Oke, bagus ya Intan. Terus yang lain? Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja? Hewan artefakta. Hewan vertebrata. Iya, betul. Hewan vertebrata. Apa saja tadi, Tan? Bisa diulang? Contoh hewan vertebrata. Itu Siput, ulat, kupu-kupu, gurita. gurita. Ya. Oke. Terus organ geraknya bisa disebutkan? Kalau ular otot perut. Ya. Gurita tentakel. Gurita tentakel. Oke, itu dan mas banyak lainnya ya. Ada cacing dengan otot perutnya. Terus ada udang misalnya dengan kakinya. Terus ada bintang laut itu dengan kaki-kaki tabung. Ya. Bintang laut itu alat geraknya itu dengan kaki-kaki tabung untuk bergerak. Oke, bagus. Selain kita belajar tentang hewan vertebrata, kita belajar apa lagi anak-anak? Gerak hewan. Pintar. Iya, gerak hewan, ide pokok. Terus lagi tentang gambar ilustratif. Apa saja tadi gambar ilustrasi atau ilustratif? 1. Kartun. Kartun, bagus. 2. Karikatur. Karikatur. 3. Realis. Realis. Ya, 1 lagi. Dekoratif. Dekoratif, bagus ya, pintar. Dari pelajaran yang tadi sudah Bu Guru ajarkan, ada yang ditanyakan? Kalau tidak, nanti anak-anak mengerjakan evaluasi dari Bu Guru. Nanti akan Bu Guru share evaluasinya melalui WhatsApp ya. Ya, Bu. Terus nanti ya jawabannya nanti dikirimkan ke Bu Guru. Dalam mengerjakan evaluasi, nanti anak-anak kerjakan secara mandiri dengan tanggung jawab biar Bu Guru bisa mengukur apakah hari ini kita belajar dengan baik, ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, terus kita nanti juga anak-anak membuat rangkuman belajar hari ini ya. Jadi apa saja tadi yang sudah kita pelajari ditulis di bukumu biar ingat, biar tidak lupa. Membuat rangkuman tentang pelajaran hari ini sesuai yang sudah kita simpulkan bersama-sama tadi. Nah, kemudian
dari pelajaran hari ini apa yang paling kalian sukai? Ide pokok. Oh, belajar itu. Menggambar. Oh, kalau yang lain? Menggambar karikatur. Menggambar. Oke. Terus nanti dalam di rumah kalian bisa meminta bantuan orang tuamu untuk belajar, selalu belajar ya. Jika ada kesulitan bisa menanyakan ke bu guru langsung, minta tolong ke bapak ibumu untuk menghubungkan ke bu guru melalui WA jika ada pertanyaan. Nah, sebelumnya kita menyanyikan lagu daerah ya, karena kita adalah rakyat Indonesia yang mempunyai beragam budaya di Indonesia. Ora jamu godhong telo, suwe ora ketemu pisan kene kelo, suwe ora jamu godhong telo, suwe ora ketemu pisan atine gelo. Ya, jadi pentingnya kita menyanyikan lagu daerah itu biar kita selalu ingat kalau kita rakyat Nusantara yang memiliki beragam kebudayaan di Indonesia. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan anak-anak sebelum Bu Guru tutup? Tidak, Bu. Ya, baik. Kalau belum, besok kita akan masih belajar tentang ide pokok dan vertebrata. Cukup sekian dari Bu Vini. Apabila ada kekurangan ataupun yang belum jelas bisa ditanyakan langsung ya. Kita Ya, Bu. berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.